Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riha Darajat, Prodi Penjas kelas B. Pertama-tama mari kita panjatkan puji senarang syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat serta hidayah, di mana senantiasa kita masih diberi kesehatan dan perlindungan dari Tuhan Subhanahu wa taala. Jangan lupa sholawat serta salam mari kita curah limpahkan ke baginda besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pergaulan bebas, etika pergaulan. Nah, di sini ada pergaulan bebas seperti mengenal, mencegah, dan mengatasi pergaulan bebas pada remaja. Poin pertama ada apa itu pergaulan bebas? Pergaulan bebas adalah bentuk interaksi sosial yang melanggar norma sosial, budaya, atau agama. Contohnya seperti perilaku seksual di luar nikah dan penggunaan narkoba, kenakalan remaja, seperti gitulah, dan lain-lain. Terus ada poin kedua, seperti faktor penyebabnya. Nah, di sini ada beberapa aspek faktor penyebabnya, seperti kurangnya pengawasan dari orang tua, ada pengaruh teman sebaya, ada juga paparan media sosial dan teknologi, dan juga kritis identitas pada remaja. Next, poin selanjutnya ada pengawasan dari orang tua. Nah, seringkali pengawasan dari orang tua kurang terjagalah. Seperti ada anak merasa bebas melakukan apapun tanpa kontrol. Ada juga orang tua yang tidak berkomunikasi dengan anak, membuat mereka mencari bimbingan di luar. Ya, makanya pentingnya dialog terbuka dan perhatian terhadap kegiatan anak. Poin selanjutnya ada lingkungan atau teman sebaya. Nah, seperti ini remaja mudah terpengaruh untuk diterima kelompok sosial. Karena ingin diterima, jadi si remaja merasa bingung gitu, ingin diterima oleh teman-temannya. Makanya melakukan hal-hal apapun lah, hal-hal apapun supaya mereka diterima oleh si temannya. Ada juga tekanan teman sebaya dapat mendorong perilaku negatif seperti merokok, minum alkohol, atau hubungan seksual. Ada juga pentingnya membekali anak dengan kemampuan mengatakan tidak. Nah, makanya penting orang tua pentinglah remaja gitu untuk memilih lingkungan yang positif, di mana lingkungan itu akan mempengaruh, atau teman kita akan mempengaruh moral kita sama hidup kita. Makanya sangat penting untuk mencari teman yang positif. Next, ada media sosial dan teknologi. Nah, seperti paparan konten tidak sesuai usia di media sosial, kurangnya pengawasan aktivitas online dapat membuka peluang berperilaku negatif. Dan juga edukasi penggunaan teknologi dengan bijak perlu diterapkan. Nah, kita sebagai remaja gitu harus bijak dalam bermedia sosial, karena dalam bermedia sosial bisa saja kita terpengaruh oleh hal-hal negatif, hal-hal buruk yang bisa merubah dan merusak hidup kita. Next, poin selanjutnya ada kritis identitas pada remaja. Nah, ini ada beberapa poin seperti remaja seringkali berada di fase bingung, mencari identitas diri atau mencari jati diri. Karena perasaan ingin diterima bisa membuat mereka terlibat dalam perilaku yang salah. Nah, di sini pentingnya membimbing moral dan dukungan keluarga. Kita selaku remaja harus bisa memilih lingkungan yang baik dan positif. Jangan terpengaruh atau terbawa arus oleh lingkungan yang negatif. Ya, itu karena akan merusak moral kita dan jati diri kita gitu. Makanya harus bisa memilih lingkungan yang berbasis positif gitu, yang dimana akan memperbaiki hidup kita, masa depan kita,
dan pentingnya gitu dukungan keluarga untuk bisa mengembangkan moral kita dan memperbaiki hidup kita. Poin selanjutnya ada dampak pergaulan bebas. Nah, ini ada dampaknya seperti kesehatan fisik, kesehatan mental dan hubungan sosial. Kesehatan mental seperti resiko penyakit menular seksual, ada juga kecanduan narkoba, ada juga kesehatan mental seperti depresi, stres, penurunan rasa percaya diri, ada juga hubungan sosial, kehilangan kepercayaan, rusaknya hubungan dengan keluarga dan teman. Nah, ini dampak dari pergaulan bebas. Next, cara mencegah pergaulan bebas. Ini cara mencegah pergaulan bebas seperti harus bisa mengawas dan komunikasi efektif dari keluarga atau orang tua, menciptakan lingkungan sosial yang positif, dan edukasi tentang bahaya pergaulan bebas sejak dini. Jadi dari sejak dini kita harus mendoktrin anak-anak kita, mengedukasi anak-anak kita, memberitahu gitu bahwa lingkungan-lingkungan negatif bisa mencegah kita menjadi neraka lah buat masa depan kita. Makanya harus memberikan edukasi atau mengarahkan anak-anak kita ke lingkungan-lingkungan yang positif gitu. Dan ada juga pemanfaatan teknologi secara sehat gitu. Jadi kita harus memberi batas atau memberi waktu buat anak kita bermain media sosial, dan harus diawasi juga ketika mereka lagi bermedia sosial biar hidupnya lebih terarah dan positif lah, intinya mah baik-baik saja, tidak kenapa-napa gitu, tidak terpengaruh oleh hal-hal negatif. Next, ada peran pendidikan. Nah, di sini peran pendidikan sangat penting seperti edukasi kesehatan, reproduksi dan seksualitas, dan pembimbingan karakter yang kuat melalui pendidikan formal dan non formal, dan penguatan pendidikan moral dan agama di sekolah. Karena pendidikan memberikan arahan-arahan dan ilmu yang benar untuk kita bisa bergaul dengan orang-orang yang baik, orang-orang positif gitu. Jadi ketika kita berpendidikan di suatu lembaga, kita mungkin bisa berbaur dengan orang-orang yang baik dan positif, yang bisa menyehatkan atau melindungi hidup kita buat masa depan kita. Nah, poin terakhir ada kesimpulan dan ajakan. Pergaulan bebas adalah tantangan serius yang perlu disikapi bersama. Orang tua, sekolah, dan masyarakat perlu bersinergi untuk menciptakan lingkungan yang mendukung, lingkungan yang baik, yang positif, biar perkembangan remaja aktif atau hidup secara positif. Mari bersama menjaga generasi muda dari dampak buruk dan pergaulan bebas. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.